Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini kita akan tutorial fungsi shortcut A sampai Z ya, teman-teman. Jadi, untuk menggunakan shortcut ini, teman-teman membutuhkan namanya tombol kontrol dan tombol nanti huruf. Tombol kontrol bisa teman-teman umumnya dapatkan di sebelah kiri, paling kiri bawah keyboard teman-teman di laptop atau komputer, atau di kanannya tombol spasi. Setelah tombol Alt ada kontrol juga, jadi ada dua tombol kontrol di keyboard teman-teman. Oke, pertama kita akan masuk ke fungsi shortcut A. Yang pertama, Ctrl A. Ini Ctrl A adalah untuk memblok all ya. Jadi semua yang teman-teman mau blok, biasanya satu paragraf atau satu file dari sebuah dokumen. Nah, itu nanti dari atas ke bawah itu semuanya bakal ke blok. Caranya bagaimana? Langsung saja teman-teman pencet tombol kontrolnya, kemudian nggak usah dilepas, pencet A. Nah, nanti semua area akan terblok. Oke teman-teman, lanjut kita ke Ctrl B. Ctrl B ini fungsinya untuk melakukan bold. Jadi teman-teman, bold itu maksudnya menebalkan ya, menebalkan teks yang diinginkan, entah satu paragraf, entah satu kata, satu kalimat, atau satu huruf saja. Ya, misalnya saya mau menebalkan satu paragraf ini ya teman-teman. Nah, itu nanti bisa pencet Ctrl, kemudian ditahan, tambah pencet B. Nanti akan menjadi bold, jadi tebal. Ya, ini bisa juga dihubungkan dengan Ctrl A yang tadi ya teman-teman. Jadi pertama dia setelah Ctrl A sudah diblok semua. Misalnya ini menginginkan untuk melakukan bold dalam satu dokumen atau dalam satu semua halaman, maka Ctrl A sudah dilakukan, kemudian kontrolnya masih nggak usah dilepas, pencet B. Nah, gini teman-teman ya. Oke, itu untuk kontrol B. Teman, sekarang kita ada di kontrol C, teman-teman. Kontrol C ini fungsinya adalah untuk melakukan copy, yaitu menyalin. Hanya menyalinnya doang, tapi ditempelkannya kemana, itu nanti kita akan belajar tombol tersendiri. Yang penting kita belajar dulu cara menyalinnya. Misalnya kita blok, kemudian kita pencet Ctrl tambah C, kontrolnya nggak usah dilepas. Nah, ini sudah tersalin teman-teman ya. Kemudian cara memastekannya atau menempelkannya, misalnya kita mau taruh di sini, tinggal diklik paste di sini. Oke, ini sudah tersalin ya, sama kata-kata Istanbul dan di sini dan di sini. Oke teman-teman, itu untuk. Oke teman-teman, sekarang masuk ke Ctrl D. Ctrl D ini fungsinya untuk mengganti font ya teman-teman. Pertama kita pilih area yang diinginkan untuk ganti font, kemudian kita bisa pilih di sini. Nah, kalau kita nggak mau pakai mouse, kita langsung setelah blok area yang diinginkan, langsung kita Ctrl D. Nah, itu nanti langsung ada pilihan fontnya, tinggal dipilih saja untuk memilih font yang. Oke teman-teman, setelah Ctrl D, kemudian sekarang Ctrl E. Ctrl E ini gunanya untuk membuat paragraf yang pengen kita ubah dari sebelumnya menjadi rata tengah. Caranya kita blok dulu, kemudian kita pencet Ctrl, kemudian huruf E. Nah, ini sudah jadi rata tengah teman-teman ya. Kemudian kita sekarang masuk ke Ctrl F, gunanya adalah untuk mencari. Misalnya kita mencari kata yang hubungannya dengan jantung atau kata-katanya jantung. Pertama kita pencet Ctrl plus F, kemudian di sini nanti ada kotak navigasi, kita tinggal ketik jantung, nanti dia akan menghasilkan di mana letak kata-kata jantung tersebut. Oh, ada di sini. Yaitu sekilas untuk guna kontrol. Oke, kalau kontrol G teman-teman, dia adalah untuk pergi ke halaman mana gitu ya. Coba kita
klik Ctrl plus G, nah dia akan muncul. Nah ini salah satu fiturnya untuk mencari halaman berapa. Kita mau meluncur ke halaman 70 misalnya, kalau misalnya dokumen ini memiliki 70 atau lebih halaman. Kemudian kita bisa juga menuju ke section, ke line, bookmark, dan seterusnya. Itu untuk gunanya Ctrl G. Oke, kalau Ctrl H teman-teman adalah untuk menggantikan, mereplace. Caranya yaitu Ctrl kemudian klik H. Nah, ini nanti mereplace. Misalnya kita mau mereplace kata-kata jantung menjadi kepala, pundak, lutut, kaki. Kemudian kita bisa pilih replace aja atau replace all. Kalau replace aja dia berarti nanti untuk mengganti satu kata. Kalau replace all mengganti seluruh kata jantung. Ya sama aja karena jantungnya ini masih dalam artikel ini cuma satu kayaknya tadi. Replace all. Nah, all done, we have made satu replacement. Kita cari ya. Nah, ini kata-katanya, salah satu atraksi utama Istanbul adalah pasar tradisional Grand Bazaar, terletak di kepala, pundak, lutut, kaki kota. Ini harusnya tadi cuma terletak di jantung kota. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke Ctrl I ya teman-teman. Ctrl I ini fungsinya adalah untuk membuat teks menjadi miring. Satu kata kah, atau satu kalimat kah, atau satu paragraf kah ya. Misalnya kita mau memiringkan yang ini, kita blok dulu, kemudian kita pencet Ctrl, kemudian huruf I. Nah, ini dia akan jadi miring, teman-teman. Terus sekarang kita masuk Ctrl J, gunanya untuk menjadikan paragraf yang kita inginkan menjadi rata kanan kiri. Bukan rata kiri aja seperti ini, tapi rata kanan kiri. Kita blok paragraf yang diinginkan, kemudian kita pencet Ctrl J. Nah, maka dia sudah justify ya, teman-teman. Dia sudah kanan kirinya sudah. Oke, sekarang teman-teman masuk Ctrl K, yaitu untuk membuat hyperlink. Maksudnya ketika kalimat-kalimat yang ada dalam dokumen ini mau dikasih link tapi tidak menyertakan www-nya, maka kita bisa pilih di antara teks satu kata kah atau beberapa kata. Misalnya di sini di antara ini saya blok dulu, kemudian Ctrl K. Nah, kemudian addressnya misalnya menjadi ke facebook.com, kemudian klik OK. Kemudian ini sudah warnanya hijau gini teman-teman ya. Cuman nggak bisa diklik ini menuju facebook.com kecuali setelah pencet Ctrl, kemudian nanti kursornya ketika mendekati hyperlink ini, kata yang di hyperlink ini menjadi telunjuk seperti ini. Nanti kalau kita klik bisa menuju ke facebook.com. Oke teman-teman, kemudian Ctrl L ini adalah untuk rata kiri ya. Ini kebetulan sudah rata kiri, misalnya ini tadi bentuknya adalah rata kanan, tengah atau rata kanan misalnya ya. Kemudian kita ingin bikin dia rata kiri, maka tinggal pencet Ctrl kemudian tambah L, dia sudah rata kiri. Oke teman-teman, sekarang Ctrl M ini gunanya apa? Maka ini gunanya untuk membuat indent sebuah paragraf. Misalnya kita blok begini, kemudian Ctrl M. Nah, dia akan akan menjorok begitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke Ctrl N. Ctrl N ini untuk membuka semacam new window atau kalau di Microsoft Word yaitu new file ya. Caranya kita klik Ctrl kemudian plus N, nanti dia akan membuka file baru dengan nama baru. Ini masih dokumen 2 ini teman-teman ya. Kemudian kita bisa kembali lagi ke sini. Nah ini adalah, oke teman-teman, ini sekarang kita masuk ke Ctrl O ya, kita langsung pencet saja. Nah ini teman-teman, ini adalah kontrol atau fungsi untuk membuka fitur open. Kemudian kita tinggal milih file-file yang dulu pernah kita buka.
Nah, itu nanti akan tertampil Ctrl O untuk. Oke teman-teman, untuk Ctrl P ini gunanya untuk mencetak. Kita pencet Ctrl kemudian P. Nah, nanti kita akan dikasih apa di halaman untuk siap mencetak dengan segala settingan-settingannya, mulai dari jenis printernya dan settingan-settingannya, jenis kertasnya, posisinya vertikal atau horizontal, dan seterusnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke Ctrl key. Ctrl key ini misalnya untuk mengembalikan ke format sebelumnya. Tadi saya sudah bikin misalnya di bawah paragraf ini kita bikin 1, 2, 3, 4 atau ABCD atau bullet yang lain. Nah, itu nanti tinggal kita blok kalau misalnya mau kita hilangkan formatnya, kemudian klik key. Nah, ini jadi dia seolah-olah nggak ada format yang lain-lain. Oke, sekarang teman-teman kita masuk ke Ctrl R. Ctrl R ini adalah untuk meratakan kanan paragraf. Misalnya paragraf yang mau kita ubah ratanya, yaitu ini, kemudian Ctrl R, maka dia akan ke right, yaitu teman-teman. Kalau Ctrl S ini adalah untuk men-save ya. Jadi misalnya teman-teman sudah ngasih nama file ini dengan nama shortcut A sampai Z, maka ketika kita pencet Ctrl dan S, maka dia akan langsung tersave di file shortcut A dan Z ini sampai Z ini. Adapun jika teman-teman belum menamai file ini, maka ketika dia Ctrl S, maka dia akan sebagai save as. Dia suruh namain dulu, dipilih folder yang ingin buat nyimpen, dan seterusnya. Oke teman-teman, kalau Ctrl T ini untuk membuat indent atau menjorok sebuah paragraf, hanya saja kalimat paling atas tidak menjorok, cuma yang bawah-bawahnya aja. Misalnya kita bikin di sini, kita blok dulu, kemudian kita klik Ctrl dan T. Nah, demikian ya. Yang paling atasnya malah nggak ikut menjorok. Kemudian sekarang Ctrl U ini adalah untuk mengunderline, yaitu menggaris bawahi. Misalnya ini saya blok dulu ya. Kemudian kita klik Ctrl U. Nah, ini nanti sudah ada garis bawahnya semua itu. Beda dengan yang lain-lain. Ini ada, sebenarnya ini juga bisa dari klik di sini ya, setelah setelah di blok kemudian klik sini. Hanya saja ini biar lebih praktis menggunakan shortcut Ctrl. Oke, ini teman-teman, kalau Ctrl V ini adalah untuk mempastekan ya teman-teman. Misalnya ini kita copy dulu dari sini ya, kemudian kita copy Ctrl C dan di sini, kemudian kita mau pindah mau menaruh yang ada di sini, baik dipindah maupun di copy di tempat lain. Misalnya di sini Ctrl V ya. Nah, sudah masuk ini ya. Jadi untuk mempastekan aja. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di Ctrl W. Ctrl W ini adalah untuk menutup file yang kita sedang buka di Microsoft Word ini, tapi tidak menutup Microsoft Word-nya. Misalnya kita klik apa gitu ya, kemudian kita klik Ctrl W. Nah, dia akan muncul kotak dialog untuk memberikan penawaran. Ini mau dia disimpan dulu nggak? Oh, kita simpan misalnya. Nah, kemudian tertutup, tapi file tadi sudah ditutup, tapi ini masih di Microsoft Word. Nah, demikian. Oke teman-teman, kalau kita tadi Ctrl V kita sudah belajar. Sekarang kita masuk Ctrl X. Ctrl X ini adalah untuk memotong ya, untuk melakukan cut. Misalnya kita mau melakukan cut pada kalimat ini.
kita klik Ctrl plus F, nah dia akan hilang. Bukan hilang tapi terpotong. Kemudian untuk menempelkannya, misalnya di sini, kita klik paste di sini. Ya, demikian ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang Ctrl Y ini untuk melakukan repeat typing, yaitu dia akan menuliskan apa yang terakhir kita ketik. Misalnya kita ketik nah, kemudian kita klik Ctrl Y. Dia akan menampilkan apa yang terakhir kita ketik tadi. Oke, terakhir teman-teman, Ctrl Z. Ctrl Z ini adalah untuk melakukan ulang kembali ke sebelum tindakan terakhir. Misalnya kita ngetik begini ya. Tindakan terakhirnya sebelum kita ngetik ini kan ya memang nggak ada, ya kan? Atau misalnya kita bikin di sini insert table. Nah, ketika kita klik Ctrl Z, teks yang terakhir kita bikin tadi nggak ada, kita klik Ctrl Z lagi, hilang. Sebelumnya tindakan sebelumnya hilang, kita Ctrl Z lagi, hilang lagi yang sebelumnya, terus begitu. Oke, sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.